Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini Allah pertemukan kita di majlis ta'lim, majlis ilmu, melanjutkan kajian kita dalam pembahasan seputar larangan di dalam Islam. Yang mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas fenomena jampi-jampi yang disebut sebagai ruqyah. Apakah ada di dalam Islam? Ternyata telah kita dapatkan jawabannya, ruqyah itu ada dua ya. Jampi-jampi itu ada dua. Jampi-jampi yang berbau kesyirikan, yang tidak dipahami maknanya, dan jampi-jampi yang sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita jabarkan pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah kita akan membahas larangan yang berikutnya, yaitu permasalahan tatayyur, atau biasa dikenal dengan takhayul, atau dengan bahasa yang lain khurafat. Dengan bahasa yang lebih familiar lagi, pamali kata orang. Fenomena tatayur ini jemaah ya, merupakan salah satu fenomena yang sudah lama sekali ada dari dulu. Bahkan sebelum Islam datang, sudah ada anggapan sial, sudah ada anggapan buruk, kejelekan yang menimpa diri mereka karena fenomena ini dan itu. Bahkan ini merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Banyak ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasannya orang-orang jahiliyah bahkan di sebelum Islam, mereka itu menganggap siap dengan sesuatu hal. Menganggap sial dengan apa yang mereka lihat. Menganggap sial dengan apa yang mereka dengar. Menganggap sial dengan apa yang mereka berada padanya atau di sebuah tempat. Bahkan ada di antara mereka menganggap sial dengan sebuah bilangan angka. Menurut mereka kalau angkanya itu ganjil, itu nggak baik. Seperti yang kita tahu fenomena angka 13. Angka 13 ini kan identik dengan kesialan jemaah. Makanya antum kalau lihat mall ataupun hotel, itu jarang sekali antum dapati lantai 13. Sampai dibuat sebuah karya film ya tentang lantai 13, dikaitkan dengan suatu yang mengerikan. Buruklah pokoknya kan gitu. Ini seakan-akan membenarkan keyakinan yang sudah ada, padahal ini sudah usang, tapi mulai diadopsi kembali dan diperbarui lagi, dan maraknya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita sebagai saksi hidup, sebagai pelaku sejarah yang masih juga mempercayai tentang takhayul dan khurafat-khurafat yang beredar di kalangan masyarakat kita jemaah. Baik. Berikut bagaimana tinjauan syariat
tentang permasalahan tatayur ini jemaah. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Ada 2 ayat. Kita buka firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 131. Demikian juga surat Yasin ayat 19 tentang permasalahan ini jemaah. Sudah dapat? Al-A'raf ayat 131. Silakan dibaca jemaah. Tafadhalu mashkuran. Siapa yang membaca di antara antum sekalian firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Baik, ini bagaimana Bani Israel menganggap sial tentang kehadiran Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya. Apa kata mereka? Kalau mereka ditimpa kebaikan, mereka akan mengklaim ini dari kami nih. Dapat kebaikan, oh ini karena aku nih. Tapi kalau dapat keburukan, kejelekan, hari sial, langsung mereka akan kembalikan kesialan tadi kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan ini banyak jawab ya. Orang masih mempercayai seperti ini. Kadang kita duduk-duduk di tengah masyarakat kita dengan kehadiran kita, aduh datang pula dia. Kayak sial lah kita nih. Pernah nggak antum duduk-duduk bersama tongkrongan kawan antum dengan kehadiran antum itu mereka menganggap sial? Apes lah hari ini. Nggak bahagia kita hari ini. Sial kita nih. Nah, seperti itulah fenomena mereka menganggap kehadirannya orang soleh, orang baik di tengah-tengah mereka itu merupakan kesialan untuk bagi mereka jemaah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya nasib sial itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada pengaruhnya jemaah ya. Tidak ada sedikit pun pengaruhnya kesialan-kesialan tadi ini dalam kehidupan kita, enggak ada pengaruhnya. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya jemaah. Kemudian di dalam ayat yang lain, Quran surat Yasin ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum a in kirtum bal antum qaumun musrifun. Ini tak kalah para nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka dianggap sial dengan kehadiran Rasul. Apa kata Rasul tadi, utusan Allah tadi? Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Orang jatuh dari parit mengaitkan dengan hari jemaah. Bannya pecah gara-gara ini. Ya. Besok dapat hari sial sehari gara-gara tadi malam lihat burung hantu. Ya. Besok harinya apes gara-gara dengar suara-suara atau nampak bayangan putih. Ya. Banyak sekali orang yang menganggap sial dengan suara-suara dan pemandangan-pemandangan ini jemaah ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ta'irukum ma'akum. Kemalangan kamu itu memang udah ada di dalam dirimu sendiri.
Apa kaitannya dengan ban pecah, minyak kita res habis tiba-tiba? Gak ada kaitannya coba. Ya, gak ada sedikit pun. Ya, uang habis di kantong, ya udahlah, memang udah dijajani, udah dibelanjakan, gak ada sedikit pun kaitannya dengan hari-hari sial tadi jemaah. Bal antum qaumun musrifun, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dari inilah diambil firman Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang kita baca ini, kalimat ta'irah, tatayur. Sehingga apa definisi tatayur ini sebenarnya jemaah? Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan at-tatayur, tatayur itu artinya adalah merasa sial karena sesuatu pertanda yang dia lihat atau yang dia dengar. Ingat ya, tatayur ini suatu yang menganggap sial dengan apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Ulama yang lain dari kalangan ulama Hanafi, Al-Imam Kharrafi, di dalam kitab Al-Furu' beliau mengatakan sebagian para ulama membedakan antara at-tiyarah dengan at-tatayyur. Ada sedikit perbedaan antara tiyarah dan at-tatayyur. Apa perbedaannya? At-tatayyur itu kata para ulama menganggap sesuatu dalam hati bahwa akan terjadi kesialan. Itu tatayur, permainan hati. Ini sial nih, aduh, kenapa lah tadi aku duduk situ kan, aduh, nampak pula, sial nih. Sedangkan at-tiyarah ini perbuatan yang dihasilkan dari tatayur. Sedangkan tatayur tadi ini iktiqad, keyakinan hati, sedangkan at-tiyarah perbuatannya. Apa yang dia lakukan? Entah dia lari, ya, entah dia berhenti sejenak. Contoh nih jemaah ya, contohnya banyak sekali kejadian-kejadian yang berkembang di masyarakat perihal tentang tatayur jemaah. Ya. Karena apa? Karena ada jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, mereka itu kenapa istilah tatayur ini ada dan berkembang di zaman mereka? Karena diambil dari lafaz tatayur tadi, yang mana diambil dari at-ta'irah, artinya burung. Apa kaitannya dengan burung? Burung ini identik dengan kebahagiaan dan kesialan bagi orang Arab dulu jahiliyah. Sehingga apa? Ini simbol nih. Kalau mereka ingin berdagang nih, bersuaka, berjualan ke negeri Syam, ke Baghdad, ya apa yang mereka lakukan? Terbangkan burung, push. Tengoknya diamati bentar burung tadi ini. Kalau burungnya arahnya ke kanan, berarti hari ini bagus, cantik nih. Hari ini cantik, bisa berjualan, berdagang. Kalau seumpamanya burungnya ke kiri, ini sial, gak jadi mereka dagang, gak jadi bergerak. Nah, kayak gini juga pelakuan kita aja Pak. Ya. Masyarakat kita masih juga ada fenomena-fenomena yang terjadi di antara mereka, tertahannya mereka gak jadi berdagang, gak jadi keluar rumah, ya, gak jadi shopping, gak jadi jalan-jalan, kadung karena melihat sesuatu yang buruk. Contoh, ini kejadian di depan mata kita nih coba. Ya. Baru-baru kemarin ada orang tabrakan nih jemaah. Pas sekali tabrakan depan saya. Ngeri lah pokoknya lah.
berdarah, ya banyak darahnya, sampai keluar darahnya dari mobil itu kan. Sebagian masyarakat yang melihat itu jemaah, ini ada banyak nih naik kereta nih, orang naik kereta. Apa yang mereka lakukan? Balik pulang, asli demi Allah dengar. Wes balik. Ada sebagian orang jauh. Balik. Anaknya bengong, anaknya udah wis rapi, pakaian cantik ya kan. Udah didandani, ya udah nunggu dari pagi. Bayangan mereka itu hari ini jalan-jalan lah pokoknya kan gitu. Balik Jawa, asli balik. Itu bengong anaknya. Kenapa, Pak? Enggak bagus ini harinya katanya. Ini enggak bagus hari ini. Kenapa? Karena dia udah melihat sesuatu yang buruk kan gitu. Menahan dirinya tidak langsung atau tidak melanjutkan perbuatannya. Padahal gak ada sangkut pautannya jemaah. Gak ada sedikit pun sangkut pautannya. Kaitannya dengan anggapan sial, ketidakberuntungan, keburukan yang datang kepada kita dengan apa yang terjadi di hadapan kita jemaah. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, beredar fenomena keyakinan orang-orang dulu. Orang sekarang juga seperti ini jemaah. Orang sekarang juga gini. Ya. Kalau anak gadis perawan suka duduk depan pintu, apa menurut keyakinan antum? Ini sekarang anak tanya nih. Ada nggak antum pernah melewati masa-masa kayak gini? Kita punya adik perempuan, mama kita sering bilang, Wati atau Fulana, gak usah lah kau duduk depan pintu itu, masuk kau. Ya, mama ini pun heboh kali. Apa mama kita pas waktu itu bilangnya Pak? Keyakinannya apa? Kau kalau sering duduk depan pintu, nanti jodoh kau payah. Payah jodoh kamu. Makanya kau sampai sekarang kau masih single senior kan? Gak laku-laku. Gara-gara kau sering duduk depan pintu. Dia pun apa kaitannya antara duduk depan pintu apa enggak? Malah makin baik duduk depan pintu, makin baik promosinya kan gitu. Itu tengok orang ya kan, ketengok kang paket misalnya, ada anak gadis orang duduk kan gitu. Tanya sama bapaknya, ya kan? Atau orang lewat singgah, siapa itu kan? Kok mencuri hati kali kan gitu. Kayak gitu jemaah. Itu beredar di kalangan masyarakat. Atau keyakinan yang lain jemaah, ya. Kalau kuping kita bergerak kenapa itu? Kalau kupu-kupu masuk ke rumah ada apa itu? Tamu ditunggu-tunggu 2 bulan gak datang tamunya, ya kan? Datang kupu-kupu, bentar lagi tamu awak datang kan gitu. Udah masak lah kan gurih kali, ya kan? Udah disiapkan, rupanya nggak datang juga tamu coba. Gak ada kaitan antara kupu-kupu dengan tamu. Ya kalau tamu mau datang lebih enak sekarang, tinggal WA, awak mau datang nih, oke disiapkan kan gitu. Gak ada terkait dengan datangnya kupu-kupu kan? Kapan kau datang? Tunggu kupu-kupu datang ya. Gitu pula dia bahasanya. Tunggu kupu-kupu datang ke rumahmu, baru aku datang. Seperti itu jemaah. Atau kalau ada kita melihat burung gagak, identik dengan apa nih burung gagak? Kematian jemaah. Nengger burung gagak, pas pula dia singgah di tiang listrik kita jemaah. Kan gitu kan? Gak ada tempat lagi dia di situ pula lah dia di situ kan, duduk dia situ kan, bentar lewat pula orang, besok matilah bapak ini. Udah disebarkannya hoax, kalian tengok ya, besok ini ada kabar duka ini. Rumah nomor sekian, blok ini, warnanya ini. Kau tahu dari mana? Tadi aku nengok burung gagak pas sekali nengger di itu yang listrik bapak itu. Tengok besok bapak itu aman-aman aja minum kopi dia pagi-pagi, sehat walafiat dia. Ternyata yang menyebarkan hoax sudah terkadung datang takziah rame-rame orang tuh kan ke rumah.
Tengoknya, iya sehatnya bapak, ya masih hidup ya rupanya bapak. Terkejut wak itu, siapa yang ngabari aku mati katanya. Cipolan pak, wah. Nah ini siapa ya. Atau dengan suara burung hantu malam hari. Itu kalau udah suara burung hantu udah gak enak tuh, udah firasat kita tuh. Firasat kita udah bermain tuh. Apa bang? Pocong lompat. Itu. Waduh, udah berinding awak tuh kan. Mak, kok kayak gini kali lama-lama awak di kamar sendiri, dekat pohon pisang pula tuh kamarnya kan gitu. Dengar pula suara yang gak enak. Dah selimutan lah. Udah, pokoknya dah pamalik lah kita tuh pokoknya dah ya kan. Lewat sesuatu gerusak-gerusuk, tengok gelisah kita, keringat dingin kita, nggak bisa tidur seharian, telepon sana, telepon sini kita, cari kawan yang bisa ngawani kita di rumah, itu jamaah ya. Kita karena tadi keseringan kita temakan ucapan-ucapan gini jamaah. Ya bagaimana kita tumbuh besarnya seperti itu, ya. Orang tua kita juga melestarikan yang kayak gini. Iya. Budaya tadi ini seakan-akan mensuguhkan kita seperti ini. Akhirnya apa? Berkembangnya, tumbuhnya hidup kita tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Wah, ini ngeri nih. Bahkan sampai di era-era milenial ini juga pun sampai juga berkembang sampai juga ini merupakan sebuah budaya yang dikemas yang harus dibudidayakan jemaah. Padahal ini merusak keyakinan akidah dan tauhid seorang muslim. Anggapan kita biasa. Anggapan kita itu kan budaya, bro. Itu kan budaya, kenapa rupanya? Ya, orang kalau mau suatu hari mau nikah jemaah, itu banyak kali pantangannya. Banyak kali jawab pantangannya. Kalau antum mau nikah, satu hari antum mau nikah, yang nggak boleh keluar rumah lah, yang nggak boleh kayak gini lah, yang nggak boleh inilah, begana begini, ada aja pokoknya lah. Ya, sehingga di dalam rumah, di kamar aja dia. Besok kau mau nikah, kau mau kemana? Awak mau bentar beli kopi aja mak? Enggak. Masuk. Ngeri nanti. Ya, ada perkara yang mengerikan nanti. Janganlah kau keluar. Tolonglah sekali ini aja. Padahal kalau kita keluar nggak ada apa-apa ya, cuma tempat kopi awak di samping ya, cuma rumah. Ya, pesan juga Gojek kita, pesan juga kita Grab akhirnya ya kan. Nah itu jemaah. Nauzubillah jemaah. Ya, ini masih sedikit yang kita sebutkan jemaah. Masih sedikit ya yang kita sebutkan contoh-contohnya. Ana rasa setiap daerah itu punya masing-masing ya. Kalau di Batang Kuis ini apa menurut kalian? Yang beredar, yang marak, kurafat, apa bang? Ada orang lewat, kita lagi cerita, orangnya lewat, panjang umurnya. Wah, itu dia nih. Panjang umur dia nih. Baru kami ceritai kau tadi. Berarti kau lagi baik kami lah. Enggak, kami cerita baik kok. Cerita baik tentang kau kan. Betul kan? Baru kita bilang kan ya, panjang umur kau. Gak bertambah juga ya umur waktu kan? Ya kan? Tetap segitu juga ya kadarnya yang Allah kasih sama dia. Ya. Berapa? 60, 70. Ya, paling panjang. Ada yang 80, itu pun sedikit dari umat Nabi SAW. Itu jemaah ya. Banyak sekali jemaah. Maka dari sini jemaah ya. Ya. Nabi SAW ingatkan kita beberapa hadis dalam masalah tatayur ini jemaah. Hadis pertama yang akan kita baca, hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dari sahabat ini beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, At-tiyara syirkun. 3 kali Nabi mengatakan jemaah. 3 kali Nabi sebutkan.
tatayur itu perbuatan syirik. Tatayur itu perbuatan syirik. Tatayur itu perbuatan syirik. Wa ma minna illa, tidak pun seorang pun di antara kita kecuali pernah terbesit tatayur pada dirinya. Semua kita pernah kayak gini kan? Pastilah. Gak akan bisa kita mengelakkannya. Wa ma minna, kata Nabi, illa, dan di antara kita tidak seorang pun di antara kita kecuali pernah terbesit tatayur dalam diri kita. Terlihat sesuatu, bayangan putih. Kan gitu. Atau terlihat ini, atau ini. Ada. Memang ini ada. Terbesit dalam diri kita. Walakinallaha yuzhibuhu bitawakul. Kata Nabi, akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal, jemaah. Ini tipsnya, jemaah. Ini tipsnya. Berarti apa? Kalaulah tiba waktu tatayur tadi ada dalam diri kita, di situ kita langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sebabnya aja udah. Apa sebabnya? Sebab syar'i banyak. Sebelum kita keluar rumah, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan, bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dah. Enggak ada mara bahaya, jemaah. Apa kata syaitan? Tak kala seorang yang tadi sudah melafadzkan doa tadi ini, kaifalaka birajlin, bagaimana anggapanmu dengan seorang yang telah Allah jaga dirinya. Allah jaga jemaah antum berangkat dari rumah, ya, nggak akan ada yang bisa mendatangkan mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengangkat mara bahaya tadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang punya keyakinan tawakal kepada Allah itu hatinya nggak gampang risau, nggak gampang galau, nggak gampang takut, nggak gampang gelisah, ya kan? Tetap dia pede, mau jalan kemana aja oke. Mau dibawa kemana aja dia oke. Ibarat kita mau ke kampung tengah juga boleh, mau jadi di tengah-tengah lautan juga boleh, mau naik gunung juga oke. Kenapa? Karena nggak ada sedikit pun di dalam hatinya kekhawatiran ini, jemaah. Ketakutan ini nggak ada. Apapun yang akan dia dapat nanti di jalan, dia sudah paham. Oh, ini memang kehendak Allah. Ini memang Allah yang kasih. Jatuhlah dia dari mobil, atau tertabrak mobil dia, jatuh dia dari kereta, ya, patah kakinya. Apakah dia menyalahkan temannya? Gara-gara kau nih kan, sial aku kan hari ini. Tak apa pula aku bonceng kau tadi kan gitu. Sedih kali lah awak yang dibonceng di belakang kan. Tak apa pula aku naik kereta kau kan gitu kan, kita bilang kan gitu. Jadi kita bilang gitu sama dia kan, biar tahu dia kan gitu. Aku pun nggak mau naik kereta kau tadi kan. Kalau gitu ceritanya. Jangan kita menyalahkan tentang kesialan tadi ini kepada orang lain, jemaah. Itu salah. Tapi kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini harus kita perhatikan, jemaah, ya. Maka para ulama mengatakan, kenapa sih tatayur ini termasuk kesyirikan? Di antaranya satu sebab yang pertama kata para ulama, karena tatayur ini adalah mengkaitkan sesuatu sebab kepada yang bukan sebabnya. Gak ada sebab syar'i, ya, yang harus terjadi pada itu, jemaah. Yang bukan sebab dijadikan sebab, yang harusnya ada sebab tidak dijalankan, jemaah, ya. Alasan kedua, kenapa tatayur termasuk syirik? Karena seorang tadi ini kurangnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Maka sebagaimana yang disebutkan para ulama, tatayur ini hukumnya ini bisa dilihat, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, jemaah. Kapan dia syirik besar? Kalau dia meyakini bahwasanya ini sebabnya ini karena ini kejadian tadi ini, berarti dia sudah menjadikan kesyirk rububiyah, jemaah.
ada pengatur dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini nih, kesialan tadi ini gara-gara ini. Tapi kalau dia meyakini ya ini merupakan sebab aja kesialanku ini gara-gara ini jatuh kepada syirik kecil jamaah. Ya, berarti ini yang harus kita camkan jamaah. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak. Sesungguhnya yang dimaksud tatayur itu adalah yang mempengaruhimu jadi atau tidaknya engkau melakukan sesuatu. Ya, itu namanya jadi enggak kita nih melakukan sesuatu atau mundur kita ke belakang gara-gara ini. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih suka kita itu menjadi orang yang optimis. Optimis itu penting jemaah. Kita itu harus punya kepercayaan diri jemaah. Ya. Jadi kita jangan pesimis. Ya. Seakan-akan kita aduh aku enggak bisa lah nih gara-gara ini. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Pokoknya kita yakin insya Allah aku bisa. Bismillah, ayo kita jalan. Insya Allah sampai nih. Udah, slow. Gitu aja jemaah. Tak ada yang harus kita risaukan dalam masalah ini jemaah. Kita tetap terus berjalan tanpa kita harus melihat ke belakang. Nanti ke depannya kalau kita mendapatkan sesuatu, ya bismillah. Ya, inilah keoptimisan tadi ini mulai kurang di dalam diri kita jemaah. Ya. Apalagi kalau untuk anak-anak zaman sekarang, optimisnya itu kurang jemaah. Mereka banyak pesimis dengan hidup mereka. Ya, seakan-akan hidup mereka itu udah hancur, udah sirna, udah binasa ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah mentakdirkan kepada kita garis kehidupan kita sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, inilah pembahasan kita ya seputar tentang tatayur ya pada malam hari ini, fenomena yang beredar di kalangan masyarakat ya, sehingga fenomena-fenomena ini, kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini setidaknya jangan lagi lah ya ada di tengah-tengah kita jamaah. Minimal keluarga kita aja lah. Nah, itu aja lah. Mau tetangga kita masih percaya itu ya kita sedikit-sedikit memberitahu pada mereka. Tapi yang pertama sekali yang wajib kita kasih tahu adalah dirimu dan keluargamu. Ayahmu, orang tuamu, istrimu, anak-anakmu jangan sampai berkeyakinan dengan keyakinan yang telah ada dari zaman jahiliyah jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaannya jamaah yang mau ditanyakan silakan tafadhol masykuran. Silakan. Kita kan namanya takhayul Ustaz. Ada enggak yang dikabarkan Nabi tanda gitu Ustaz sesuai dengan syariat Ustaz? Tanda. Maksudnya apa ini? Misalnya kan kalau lewat panjang umurnya Ustaz ya. Macam contoh ada suara anjing, jadi yang kita Nabi ucapkan ta'awuz. Hal-hal begitu ada nggak dalam syariat selain dari dosa? Hal-hal ada, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasinya. Ya, memang ada sebagian sesuatu itu mungkin akan terimbas kepada pelakunya. Seperti Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Sementara hadis Nabi mengatakan larilah kau dari seorang yang memiliki penyakit kista seperti kau lari dari orang yang gila. Kusta. Dari hadis ini seakan-akan bertolak belakang satu di antara yang lainnya. Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Sementara di dalam hadis ini Nabi menganjurkan kita untuk lari dari penyakit ini. Berarti apa? Kata para ulama, ada sebagian penyakit tadi ini memang dia menular kalau kita dekat dengan orangnya. Dan penularan tadi ini jemaah ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh,
orang yang sakit, misalnya divonis penyakit HIV, itu kan menular tuh kan. Ya, dengan kalau kita bersentuhan dengan jarum suntiknya atau air liurnya atau apa, itu bisa menular kan. Kita disuruh perintah untuk menjauh. Ya. Dan qadar Allah, tak kala kita sudah menjauhi sebab-sebabnya, kita terkena. Tak kala kita terkena ini bukan berarti karena penyakit itu tadi sendiri, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya. Dalam masalah ini, konteks ini juga ya. Nabi SAW juga melarang kita untuk menjauhi tempat-tempat yang memang itu bisa menjadi engkau tertuduh misalnya. Jangan kau datangi tempat-tempat semisal kau nanti akan tertuduh di situ. Contoh, samping kita ada pub malam misalnya gitu, tempat berkumpulnya orang-orang yang nggak baik. Karena di situ ada kawan kita ingin jumpai dia di situ. Nabi larang, jangan kau ke situ. Ya. Apakah tak kala kita mendekati tadi ini kita menganggap itu sia? Kan enggak kan? Karena Nabi larang kita untuk ke situ agar nanti tak kala kau ke situ, misalnya lewat orang, tampaknya kita, ku tengok dia alim, rupanya anak liar malam juga kan gitu kan. Kenapa kau bilang gitu? Dia masuk itu loh. Orang kan memvonisnya, apalagi netizen kan, dengan apa yang dia lihat, kan gitu. Dia lihat dia pertama gitu, kayak gini, dia upayakan gitu. Akhirnya Nabi mengatakan jangan. Itu sebagai contoh. Atau Nabi SAW menganjurkan kita untuk berlindung dengan sesuatu tempat. Apakah itu seperti itu dikatakan tatayur? Kan enggak. Kita dalam rangka berlindung dari tempat itu, kejelekan tempat itu. Contoh kalau kita datang di sebuah tempat, ya, imbasnya kita harus menggantikan dari meminta izin, mandi-mandi, kaban jahe misalnya kan gitu, tempatnya sunyi, angker, kan sering kita izin lah mau mandi dulu sebentar sini, bentar aja kok, nggak lama, kan gitu. Daripada kita mengucapkan seperti itu, Nabi memerintahkan kepada kita apa? Dengan baca doa, Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, berlindung dari tempat-tempat kejelekan tadi ini. Atau tadi yang seperti yang kita sebutkan tadi dalam hadis Nabi, kalau kita malam hari terdengar kita suara ringkihan keledai, kita berta'awuz kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena dia lagi melihat syaitan. Itu yang disebut optimisme tadi itu jemaah. Itu kalimatul fa'al, kalimat-kalimat yang optimisme, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita jadikan itu merupakan sebab musabab terjadinya keburukan kepada diri kita. Justru dalam rangka itu kita langsung aku berlindung kepada Allah. Itulah bentuk tawakal kita kepada Allah. Karena yang namanya tawakal tidak menafikan kita melakukan sebab dan musabab. Contohnya, orang yang ingin punya anak, tapi dengan gampangnya dia mengatakan, aku nggak kawin lah, aku jomblo seumur hidup. Tapi kau ingin punya anak? Ya udah, aku tawakal aja sama Allah. Ya gimana caranya kan gitu? Gimana caranya? Atau dia ingin jadi seorang yang krejiris, orang kaya, tapi nggak bekerja, mager dia. Ya udahlah, bilang aja sama dia, udah mimpi aja lah kau. Ya, banyak-banyak minum obat tidur. Ya, kau mimpi nanti. Jadi kalau orang kaya dalam mimpi kau itu. Ya kalau menjadi orang yang sukses ya bekerja keluar kan gitu. Itu yang namanya tawakal sesungguhnya. Yang kata Nabi SAW, kau taruh ontamu, kemudian kau ikat. Ya, sama kita kunci kereta kita tambah gemboknya. Habis itu kita salat. Jangan pula kita taruh kunci kita di situ plus STNK-nya juga, BPKP sekalian. Habis itu kita salat, nanti hilang kereta kau. Aku tawakal sama Allah. Ya udah tes aja lah. Tawakal. Habis salat, nggak ada leung dia. Itu jemaah. Itu
barulah kita bisa memahami bagaimana ya bentuk-bentuk yang telah diajarkan di dalam syariat Islam tadi di jamaah. Baik, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan jamaah? Silakan. Mana misalnya ada pernah melihat tatayur lah gitu kan, kayak kita kan tidak, hampir semua kita pernah melihat misalnya kejadian-kejadian yang itu tatayur. Setelah kita tahu ilmunya, kita harus ingkari gitu kan Ustaz. Tapi kadang kita mau lari juga gitu. enggak Ustaz, di dalam hati ini macam seolah-olah membenarkan Ustaz gitu Membenarkan. kan. Seolah Berarti betul gitu kan gitu. Tapi berusaha lah untuk menolaknya gitu Ustaz. Apakah kita termasuk terkena dosa kesyirikan itu Ustaz? Ya kalau kita berusaha menolaknya baik dengan hati kita, walaupun dia timbul sekali-sekali seperti yang disabdakan Nabi tadi, wa ma minna illa, tidak ada di antara kita kecuali kita pernah merasakan tatayur dalam hati kita. Ya, walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Tapi Allah akan menghilangkan kalau kita bertawakal kepada Allah. Tak kala itu timbul di dalam hati kita, langsung kita, aduh, innama, sesungguhnya diriku menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim. Ya, dengan itu kita menolak semua tipu daya syaitan. Sehingga tidak lagi timbul pemikiran-pemikiran dalam diri kita jamaah. Akhirnya apa? Kalau kita terus memberikan poin kepada syaitan tadi, akhirnya tertanam dalam hati kita, timbul kekhawatiran, ketakutan, sehingga berimbas kepada kehidupan kita. Nah, itu nggak boleh. Harus kita lawan, harus kita cegah. Kalau kita berusaha untuk mencegahnya, insya Allah kita tidak termasuk dari kategori orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan, tafadhol. Ya, terakhir. Ini nanya, kan sering kita di masyarakat kita kan katanya kalau ada yang berbuat zina di dekat sekitar kita nanti 40 rumah kena ke kanan ke kiri sekelilingnya kan Ustaz. Jadi apakah itu termasuk kesialan Ustaz? Gara-gara kau sial kami kena hukum Allah gitu. Izin, terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Itu yang harus kita pahami jemaah ya. Antara sebuah musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba sebagai jazran, pengingat bagi mereka, ya, bahwasanya mereka itu mendiamkan sebuah dosa dengan perbuatan tatayur jemaah. Ya. Maka ini harus dibedakan dua hal ini ya. Tak kala kita melihat ada yang terjadi sebuah musibah gara-gara sebuah perbuatan, ya, maka ini merupakan imbas dari perbuatan tadi, balasan. Sementara tatayur tadi kan nggak ada kaitannya dengan apa yang kita perbuat setelahnya atau sebelumnya. Kalau ini seorang yang berzina, ya, ini akan bisa merusak, akan bisa mendatangkan sebuah bencana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah kalian membiarkan sebuah dosa yang berada di tengah-tengah kalian, maka tunggulah Allah akan mendatangkan azab dari langit. Kalau semua penduduk itu diam. Ya, maka dari sini ya kan kita melihat kenapa terjadi zina tadi ini? Karena apa? Penduduk masyarakat tadi itu cuek. Maka tak kalah terjadinya sebuah musibah, maka kesialan tadi itu tidak bisa disandarkan kepada si orang tadi. Karena apa? Karena masyarakat dan orang-orang tadi yang ada di sekitarnya tidak mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka ada sebab dan musababnya. Sedangkan yang nama tatayur tadi ini nggak ada sedikit pun sebab dan musababnya kepada perbuatan tadi. Apa kaitannya dengan seorang anak yang di hari Sabtu misalnya? Sial? Kan enggak. Atau dengan seorang anak pas waktu itu dia anak yang ke-13. Apakah dia sial untuk kedepannya? Kan enggak kan? Enggak ada kaitannya. Sementara yang abang sebutkan
itu merupakan sebab dari datangnya sebuah azab. Taib, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semangat dan istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.